Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fida yang kami hormati. Perkenalkan kami dari kelompok 3, izin mempresentasikan proyek dari model stokastik kami yang berjudul Analisis Pola Transisi Metode Pembayaran pada Penggunaan Digital Wallet dengan Discrete Time Markov Chain. Untuk latar belakang dari penelitian kami sendiri, perkembangan dari teknologi finansial itu terus mendorong peningkatan dari penggunaan digital wallet sebagai metode pembayaran yang praktis dan efisien. Dengan aktivitas dari transaksi pengguna yang dapat menghasilkan data yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk memahami perilaku dari penggunaan metode pembayaran tersebut. Dan dalam penggunaannya, pengguna dapat berpindah dari satu metode pembayaran ke metode lainnya, sehingga terbentuk sebuah pola perpindahan kait metode pembayaran. Untuk memodelkan perilaku tersebut, maka akan digunakan pendekatan Discrete Time Markov Chain atau DTMC. Dan melalui pembentukan matriks peluang transisi dan distribusi dari steady state, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kecenderungan penggunaan metode pembayaran dalam jangka panjang. Untuk rumusan masalah kelompok kami juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana membentuk model Discrete Time Markov Chain berdasarkan data transaksi digital wallet. Kedua, bagaimana karakteristik dari perpindahan pengguna antar metode pembayaran yang direpresentasikan melalui matriks peluang transisi. Kemudian, bagaimana distribusi dari steady state yang diperoleh dari model DTMC dan bagaimana interpretasinya terhadap perilaku pengguna metode pembayaran dalam jangka panjang. Dan tujuan penelitian kami sendiri yaitu untuk membangun model Discrete Time Markov Chain berdasarkan data digital wallet, kemudian untuk mengestimasi matriks peluang transisi antar metode pembayaran, serta menganalisis karakteristik dari perpindahan penggunanya. Kemudian juga terakhir untuk menentukan distribusi steady state-nya sebagai gambaran dari kecenderungan penggunaan metode pembayaran dalam jangka panjang. Untuk manfaat penelitiannya sendiri, kami mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pola perpindahan metode pembayaran pengguna digital wallet, serta kecenderungan penggunaannya dalam jangka panjang, dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi contoh sebagai penerapan Discrete Time Markov Chain dalam menganalisis data transaksi digital. Untuk batasan masalah kami sendiri, kami menggunakan data digital wallet transaction dataset, di mana variabel yang digunakan dalam pemodelan ini hanya meliputi variabel payment method, user ID, dan transaction date. Kemudian untuk ruang keadaan juga dibatasi pada 5 metode pembayaran, yaitu bank transfer, credit card, bank card, UPI, dan wallet balance. Dan yang terakhir, model yang digunakan adalah model Discrete Time Markov Chain dengan asumsi sifat Markov yaitu memoryless property, dan analisis ini difokuskan pada pembentukan matriks peluang transisi dan distribusi dari steady state-nya. Dataset yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah Digital Wallet Transaction Dataset yang memuat 5.000 catatan transaksi dari 3.932 pengguna selama kurang lebih 1 tahun. Dari seluruh variabel yang tersedia dalam dataset, kami hanya menggunakan 3 variabel yang relevan untuk membangun model, yaitu ada payment method sebagai representasi state, user ID untuk mengidentifikasi penggunaan yang sama, dan transaction date untuk menetapkan urutan kronologis transaksi. Komposisi metode pembayaran data ini cukup berimbang. Bank transfer menjadi metode dengan frekuensi tertinggi sebesar 20,9%, diikuti debit card, UPI, credit card, dan wallet balance yang masing-masing berada di kisaran 19 hingga 20%. Distribusi yang merata ini menjadi fondasi yang baik untuk pemodelan karena tidak ada satu metode pun yang mendominasi secara lebih ekstrem, sehingga estimasi matriks transisi dapat dilakukan secara lebih andal. Model yang kami gunakan adalah Discrete Time Markov Chain atau DTMC, yaitu suatu proses stokastik di mana sistem bergerak antar keadaan pada waktu yang bersifat diskrit. Dalam konteks penelitian ini, satu langkah waktu mewakili satu transaksi seorang pengguna, sehingga indeks N merepresentasikan urutan transaksi ke N dari pengguna tersebut. Asumsi utama yang mendasari model ini adalah sifat Markov atau yang dikenal sebagai memoryless, yaitu metode pembayaran yang dipilih pada transaksi berikutnya hanya dipengaruhi oleh metode yang digunakan pada transaksi saat ini, tanpa memperhatikan riwayat transaksi sebelumnya. Asumsi inilah yang memungkinkan seluruh dinamika perpindahan direpresentasikan secara ringkas dalam satu matriks. Ruang keadaan dalam penelitian ini terdiri dari 5 state, yaitu bank transfer, credit card, debit card, UPI, dan wallet balance, yang masing-masing merepresentasikan satu pilihan metode pembayaran yang tersedia di dalam platform. Matriks transisi dibangun melalui 4 langkah utama. Yang pertama, transaksi dikelompokkan berdasarkan user ID dan diurutkan secara kronologis menggunakan transaction date. Lalu yang kedua, dari urutan tersebut dibentuk pasangan state berurutan XK plus 1 yang merepresentasikan perpindahan dari metode saat ini ke metode transaksi berikutnya. Yang ketiga, frekuensi setiap pasangan perpindahan dihitung untuk mengisi matriks frekuensi. Lalu, setiap baris dinormalisasi sehingga menghasilkan peluang transisi PIJ. Hasil akhirnya adalah matriks stokastik berukuran 5x5, di mana setiap elemen menyatakan peluang perpindahan dari satu metode ke metode lainnya, dan elemen diagonal mencerminkan loyalitas pengguna terhadap metode yang sama. Sedangkan elemen di luar diagonal mencerminkan kecenderungan perpindahan. Seluruh baris pada matriks ini berjumlah tepat 1, mengkonfirmasi bahwa matriks memenuhi syarat sebagai matriks stokastik yang valid.
Setelah matriks transaksi terbentuk, langkah selanjutnya adalah menentukan distribusi keadaan. Distribusi keadaan awal diperoleh dari proporsi empiris penggunaan tiap metode pembayaran pada keseluruhan transaksi, sehingga mencerminkan kondisi nyata di awal pengamatan. Dari distribusi awal ini, distribusi pada langkah ke N dapat dihitung dengan mengalihkan distribusi awal dengan matriks transisi yang dipangkatkan N. Namun, yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah distribusi steady state, yaitu distribusi yang tidak lagi berubah meskipun proses transisi terus berlangsung. Distribusi ini diperoleh dengan menyelesaikan persamaan pi P sama dengan P dengan syarat seluruh nilainya non-negatif dan berjumlah 1. Secara interpretatif, nilai PI menunjukkan seberapa besar proporsi penggunaan metode pembayaran I dalam jangka waktu panjang dengan asumsi pola perilaku pengguna tidak berubah. Ini menjadi informasi strategis yang sangat berguna karena memberikan gambaran kemana sistem akan bergerak secara alami apabila tidak ada intervensi dari luar. Sebelum model dibangun, dilakukan tahapan preprocessing untuk memastikan kualitas dan validitas data yang digunakan. Pertama-tama, seluruh data diurutkan berdasarkan user ID dan transaction date agar urutan kronologis transaksi setiap pengguna terjaga. Selanjutnya, pasangan transisi dibentuk menggunakan fungsi shift per grup pengguna, sehingga setiap baris transaksi dipasangkan dengan transaksi berikutnya dari pengguna yang sama. Baris terakhir dari setiap pengguna dihapus karena tidak memiliki next state, dan selain itu, hanya pengguna dengan minimal 2 transaksi yang diikutsertakan dalam analisis. Karena perpindahan state baru dapat terdefinisi apabila terdapat setidaknya 2 transaksi yang berurutan. Dari 3.932 pengguna dalam dataset, hanya 903 pengguna yang memenuhi syarat tersebut. Proses ini menghasilkan 1.068 pasangan transisi yang valid dari 5.000 baris data awal. Data inilah yang menjadi basis estimasi seluruh matriks transisi dalam penelitian ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Setelah preprocessing data yang dilakukan, kemudian diperoleh 1.068 pasangan transisi yang valid dari 5.000 baris data dari dataset yang kami gunakan. Berikut adalah frekuensi transisi yang didapatkan dari pasangan transisi valid tersebut dengan total 1.068 pasangan transisi. Berdasarkan frekuensi transisi tersebut, kemudian dapat diestimasi matriks transisi probabilitas P menggunakan Maximum Likelihood Estimation ataupun MLE dengan Python, di mana diperoleh matriks P sebagai berikut, dan verifikasi sifat stokastik menunjukkan bahwa seluruh elemen bernilai non-negatif dan juga seluruh barisnya berjumlah tepat 1, sehingga memenuhi syarat sebagai TPM. Berikut adalah matriks probabilitas transisi atau TPM yang didapatkan dari metode sebelumnya, dengan matriks P ditampilkan sebagai berikut. Dan juga di sebelahnya adalah heat map yang dihasilkan dari TPM tersebut. Kemudian dapat diinterpretasikan TPM yang didapat, di mana bank transfer ini memiliki nilai diagonal yang tertinggi, dengan P11 sama dengan 0,250, menandakan bahwa loyalitas penggunaan yang tertinggi di antara semua metode pembayaran. UPI sendiri memiliki nilai diagonal yang terkecil antara metode pembayaran lainnya, di mana P44 sama dengan 0,1718, menandakan bahwa penggunanya paling sering berpindah ke metode pembayaran yang lainnya. Transisi dari debit card ke UPI memiliki probabilitas yang tertinggi, di mana P34 sama dengan 0,2574, dan transisi dari wallet balance ke UPI memiliki probabilitas yang terendah, di mana P54 di sini adalah 0,1505. Kemudian, distribusi nilai yang merata di rentang 0,15 dan 0,25 di seluruh matriks TPM mengindikasikan bahwa ekosistem pembayaran yang ada adalah dinamis tanpa adanya dominasi metode pembayaran yang satu dengan metode pembayaran yang lainnya. Dari matriks probabilitas transisi yang telah didapatkan sebelumnya, kami menganalisis distribusi stasioner ataupun steady state probability dari sistem ini, di mana distribusi stasioner P diperoleh dengan menyelesaikan melalui dekomposisi eigen, dan didapatkan distribusi stasioner P sebagai berikut. P0 sama dengan 0,2109, P1 0,2062, P2 sama dengan 0,1934, P3 0,1873, dan yang terakhir P4 dengan probabilitas 0,2019 dengan rata-rata seluruh distribusi stasioner sekitar 20%. Dapat diinterpretasi dari distribusi stasioner ini bahwa tidak ada metode yang mendominasi secara absolut, dan juga bank transfer memiliki proporsi jangka panjang yang tertinggi, UPI memiliki proporsi jangka panjang yang terendah antara semua metode pembayaran. Selanjutnya dapat dilakukan perbandingan antara distribusi aktual dalam data dan distribusi stasioner yang menghasilkan gap antara keadaan aktual dan juga keadaan jangka panjang untuk sistem ini. Dalam persen dapat terlihat bahwa bank transfer memiliki gap minus 1,38%, credit card memiliki gap plus 2,56%, debit card memiliki gap plus 0,43%, UPI memiliki gap minus 2,52%, dan wallet balance memiliki gap plus 0,190%. Dengan interpretasi bahwa gap positif menandakan metode underrepresented dan diproyeksikan untuk tumbuh, sedangkan gap negatif menandakan metode yang overrepresented dan diproyeksikan untuk menyusut.
Kredit card di sini terlihat memiliki potensi pertumbuhan yang tertinggi dengan gap sebesar plus 2,56%, sedangkan UPI terlihat memiliki potensi penurunan yang tertinggi dengan gap sebesar minus 2,52%. Terakhir, kami memvalidasi serta menganalisis kekuatan dan kelebihan dari model ini. Validasi model dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu sifat stokastik dari TPMP, di mana setelah terbukti sebelumnya bahwa seluruh elemennya non-negatif dan juga jumlah setiap barisnya tepat sama dengan 1. Pendekatan yang kedua untuk verifikasi distribusi stasioner Pi, di mana Pi P sama dengan Pi terpenuhi secara numerik sesuai dengan definisi distribusi stasioner pada Markov chain yang ergodik. Selain itu, tidak ditemukan state yang tidak terjangkau ataupun absorbing, mengkonfirmasi bahwa Markov chain bersifat irreducible dan juga aperiodic. Untuk kelebihan dan kekurangan model, kami menuliskan dua kelebihan dan dua kekurangan, di mana untuk kelebihannya, model tidak memerlukan asumsi distribusi parametrik yang ketat dan juga menghasilkan estimator yang cukup konsisten. Kedua, model memberikan gambaran kuantitatif tentang keseimbangan jangka panjang, berbeda dengan hasil yang didapatkan dari analisis deskriptif saja. Untuk kekurangannya, yang pertama, model mengabaikan faktor kontekstual karena adanya syarat rantai Markov yang memoryless, seperti faktor nilai transaksi ataupun faktor kategori merchant. Dan yang kedua, model mengabaikan faktor-faktor temporal karena adanya asumsi homogenitas, seperti adanya kampanye promosi ataupun kebijakan platform. Oke, untuk bab terakhir dari penelitian kami, penelitian ini berhasil menerapkan discrete Markov chain untuk memodelkan pola perpindahan metode pembayaran pengguna digital wallet dengan matriks form transisi yang menunjukkan bahwa tidak terdapat metode pembayaran yang mendominasi secara mutlak, sedangkan distribusi dari steady state-nya sendiri juga menunjukkan bahwa proporsi penggunaan metode pembayaran dalam jangka panjang cenderung relatif seimbang. Dengan implikasinya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa matriks peluang transisi dan distribusi steady state mampu memberikan gambaran kuantitatif mengenai karakteristik perpindahan serta kecenderungan penggunaan metode pembayaran dalam jangka panjang. Dengan pendekatan discrete time Markov chain dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk memahami perilaku pengguna berdasarkan data transaksi digital. Selanjutnya untuk saran, kami membagi saran ini untuk dua pihak. Yang pertama itu untuk peneliti yang selanjutnya, mungkin model ini dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan beberapa variabel lain seperti nilai transaksi, kategori transaksi, atau program promosi. Kemudian untuk model juga mungkin dapat dilakukan pengembangan menggunakan rantai Markov order yang lebih tinggi atau model stokastik lainnya, guna untuk menangkap perilaku pengguna yang lebih kompleks. Saran kepada pihak pelayanan digital wallet sendiri, untuk informasi mengenai kecenderungan penggunaan metode pembayaran itu dapat dimanfaatkan untuk memahami perilaku pengguna dan mendukung pengembangan layanan. Strategi promosi dan fitur layanan juga dapat disesuaikan dengan karakteristik perpindahan pengguna antar metode pembayaran yang diperoleh dari model. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.